What's up? Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-92. How are you guys? I hope all of you doing well today. And yes, we still continue positive vibes setelah kita menang dua kali beruntun dari Panathinaikos dan juga Newcastle tadi malam. Oke, sebelum kita lanjut, CBC mau mengucapkan first thing first. Yes. Sebelum kita ngopi, tentu kita harus menyeduh kopi terlebih dahulu. Begitu juga sebelum menonton channel CBC ini, dapat langsung mengklik tombol like. Dan juga bila teman-teman baru menjumpai dari channel CBC ini, dapat juga mengklik tombol subscribe. Karena semua support, like, subscribe, sponsorship, membership, Sawerian dari teman-teman semua ini dapat membantu channel CBC ini untuk dapat lebih berkembang lagi sehingga teman-teman itu lebih nyaman dan lebih enjoy lagi dalam menikmati konten dari channel CBC ini. Oke, kita langsung masuk saja ke topik utama kita yaitu review match Chelsea versus Newcastle di mana pada lanjutan Liga Inggris di match ke-9 yang telah berlangsung tadi malam Chelsea menang 2-1 atas Newcastle United. Oke, kita langsung masuk saja terlebih dahulu ke line up. Ya, di sini kita bisa lihat ada yang mengejutkan. Kita melihat Reece James sebagai left center back, sedangkan Gusto itu bermain di inverted right back. Di central center back ada Colwill, di right center back ada Fofana, double pivot ada Lavia dan juga Caicedo, sedangkan attacking mid ada Palmer, Madueke di right winger, Neto di left winger, kemudian striker Nicholas Jackson. Oke, kita langsung masuk ke individual performance. Sanchez di bawah ekspektasi penampilan Sanchez kali ini, di mana dia yang digadang-gadang sebagai kiper yang dapat build up serangan dari belakang. Nyatanya di match kali ini dia terlalu banyak mengirimkan umpan-umpan panjang yang dimana pada akhirnya back ke kanan ataupun ke kiri itu bolanya keluar ya, sehingga bola tidak terdeliver dengan baik long ball dari Sanchez ini. Dan kita berharap Sanchez itu semestinya dia bermain build up play dari belakang yang dimana dia dapat mengkombinasikan eh, pendistribusian bola yang dia terima dari sisi kiri ke sisi kanan, begitu juga sebaliknya. Tapi nyatanya long ball, ya. Jadi di bawah ekspektasi penampilan Sanchez kali ini. Penyelamatan tidak banyak, bahkan mungkin tidak ada ya, seingat CBC. Jadi penampilannya sangat kurang kali ini. Kemudian Chris James sangat mengejutkan kembali tampil sebagai starter. Meskipun kali ini penampilannya cukup baik dibanding pada saat melawan Liverpool dan dia berhasil membuat blocking terhadap bola yang ditendang ataupun yang mengenai dari Isaac ya, sehingga tidak terjadi gol karena Reece James berhasil memblok bola tersebut ya. Kemudian Colwill. Colwill cukup tampil solid ya. Meskipun kita berharap ada beberapa hal yang harus dia tingkatkan lagi di dalam dia berkoordinasi dengan para pemain belakang karena dia ini sebagai leader juga di lini pertahanan bersama Chris James. Jadi kita harapkan bertambahnya pengalaman yang dia dapat itu bertambahnya lagi skill individual dia dan dia sebagai defender dan dia dapat terus memberikan chemistry antara satu sama lain dalam membangun serangan atau pendistribusian bola ya. Kemudian Fofana, hampir saja CBC berharap dia tidak cedera tapi dia sempat kena knock ya.
sehingga sempat mendapat perawatan dan CBC kira dia akan diganti, tapi untungnya dia tetap bertahan sampai menit terakhir. Semoga saja tidak terjadi cedera, ya. CBC sudah mewanti-wanti dan hampir saja lemes melihat James itu, sorry, melihat Fofana itu tergeletak, tapi untung saja hanya terkena knock atau cedera ringan ya. Dan penampilannya tidak begitu buruk, meskipun dia beberapa kali melakukan back pass melalui sundulan ke Sanchez, tapi tidak sempurna sehingga hampir saja berakibat gol ya. Tapi untung saja Newcastle membangun serangannya cukup buruk sehingga tidak menghasilkan gol dari memanfaatkan kesalahan dari Fofana ya. Jadi kesalahan Fofana ini tidak dihukum oleh Newcastle. Malo Gusto sebagai inverted berkali-kali di Watch Along CBC bilang ya, Malo Gusto ini untuk dia melakukan shooting ke arah gawang selalu saja melebar, melambung, entah ya ditugaskan seperti itu atau bagaimana. Karena posisi invertednya Chelsea ini semakin ke sini semakin berat. Entah Enzo Maresca itu berpikir seperti apa, karena dia itu bertugas ya sebagai left back atau sebagai right back, tapi dia juga bertugas sebagai box to box, which is impossible, guys. Ya, kamu mengharapkan Cucurella bermain seperti itu, Gusto bermain seperti itu, tidak akan bisa. At the end, di kotak penalti lawan itu tenaganya sudah habis dan melakukan shooting itu berantakan. Berkali-kali Gusto berantakan, ya. Bukannya CBC itu tidak suka kepada Gusto. CBC fans of Malo Gusto ya, tapi kalau seperti ini terus, ya kita membuang peluang begitu banyak. Oke, jadi entah pakemnya ini dirubah sepertinya sama Maresca ya untuk mengakomodasi dari Rhys James dan juga Lavia ya. Sehingga eh, para inverted back ini berposisi sebagai juga acting menjadi pemain box to box nomor 8. So, kalau Lavia dan Caicedo bermain, otomatis Enzo Fernandez tidak akan menjadi starter ya. Maka inverted back entah itu right or left akan acting sebagai nomor 8, which is so hard man. Ya, sangat berat. Next, Lavia. Lavia penampilannya cukup bagus, cukup solid dan dia berhasil mencetak satu assist untuk Cole Palmer. Eh apakah dia akan di depan daripada Enzo? Ah, nanti kita akan bahas analisanya ya di hari biasa saja ya. Agak cukup panjang nanti. Kemudian Caicedo. Caicedo penampilannya kurang begitu bagus ya. Karena dia cukup lengah sehingga berhasil gagal melakukan intercept sehingga Newcastle ini berhasil membangun serangan dari sisinya dia di sisi sebelah kanan. Eh, dia bersama Gusto tidak cukup rapi dan rapat untuk menutup pergerakan dari para pemain Newcastle ini sehingga Isaac ini dapat mencari celah dari memanfaatkan umpan dari Lewis Hall karena tidak ada yang menutup Lewis Hall baik Malo Gusto maupun Caicedo. Cukup disayangkan ya, penampilan Caicedo dan Malo Gusto kali ini. Palmer. Palmer sangat luar biasa penampilannya karena dia menemukan space ya, tidak di man marking yang terlalu ketat sehingga dia dapat create peluang demi peluang. Salah satunya dia berhasil mencetak gol di babak pertama tapi terkena offside ya, perangkat offside dan dia berhasil mencetak gol kembali di babak kedua dan berhasil
Gol tersebut sah setelah menerima umpan dari Romeo Lavia. Next, Madueke. Oh my God. Tapi ada perubahan, jujur, di sisi Madueke. Karena CBC melihat Madueke ini lebih bermain seperti halnya Neto. Ya, dia memanfaatkan crossing-crossing yang cukup baik dan hampir saja menciptakan assist bila saja sundulan dari Neto ini tidak mengenai tiang ya. Sayang saja Neto gagal mencetak gol melalui sundulannya setelah menerima assist dari Madueke. Tapi overall ada progres dari Madueke untuk tidak menjadi pemain egois meskipun di babak pertama awal-awal menit pertama awal pertandingan dia terekam egois di saat dia mestinya dapat memberikan umpan atau passing, dia memaksakan untuk shooting dan keblok guys. Next, Neto tampil energik luar biasa melihat peluang, membuka peluang, melihat space ya. Ini yang kita harapkan dari pemain sayap ya. CBC tidak tahu ada apa yang terjadi dengan Jadon Sancho, tapi big question mark kenapa Enzo Maresca ini eh, mengutamakan Madueke daripada Jadon Sancho. Dan congratulations Pedro Neto berhasil menembus tim A dari Chelsea. Oke, next Nicholas Jackson. Nicholas Jackson tampil cukup bagus ya, tapi dalam hal dia klinis di depan gawang itu masih perlu lagi dia tingkatkan ya. Beberapa peluang dia terima, dia melakukan kombinasi cukup luar biasa, tapi ya again kita memerlukan peningkatan lagi dari Nicholas Jackson dan at the end congratulations for Nicholas Jackson, dia sudah berhasil mencetak gol pertama ya. Dan next Mikhailo Mudryk turun menggantikan Madueke. Tidak terlalu banyak yang dapat dilakukan oleh Mikhailo Mudryk dan Nkunku begitu juga demikian. Hampir saja dia membuat assist melalui penalti saat dia dilanggar dan nanti kita akan bahas di situ. Kemudian Enzo Fernandez dan juga Kurela juga masuk. Mereka berdua ini turun di Conference League dan Cucurella bahkan main 90 menit. Jadi sepertinya Enzo Maresca memainkan balancing ya antara tim A dan tim B. Jadi kita akan bahas nanti ya. Oke, kita masuk ke match. Ya, CBC mau mengucapkan kepada wasit yang memimpin yaitu Simon Hopper. Itu what a disgrace ya. Dan juga VAR berserta official referee, shame on you. Beberapa kali kita lihat penampilan dari wasit FA atau Liga Inggris ini tidak konsisten. Oke lah tidak memihak, tapi tidak konsisten begitu kita itu melihat uh, kontak fisik ya meskipun hanya sedikit berujung kartu kuning. Sedangkan di kotak penalti Nkunku ya saat melakukan potensi dan itu digagalkan dengan ditahannya ya shouldernya dia apa lengan bagian dan pundaknya dia tapi tidak berujung penalti dan dilihat di VAR juga monitor dan oleh Simon dibilang tidak penalti. Begitu juga mestinya si bisa lihat kemungkinannya gol dari Isaac itu offside tapi dibilangnya tidak offside.
Ya. Kemudian Madueke hampir menciptakan peluang, tinggal one on one dengan kiper. Tapi Burn itu memegang tangan, menahan Madueke dan tidak dikasih dan tidak pelanggaran, tidak diberikan kartu dan tidak diberikan free kick. Jadi sebaliknya kita melakukan menahan pergerakan dengan tangan, pergerakan dari Newcastle tapi terkena pelanggaran dan kena kartu kuning. Jadi inilah yang CBC tidak paham ya dengan wasit dari Liga Inggris yang tidak konsisten, bukan cuma sekali, berkali-kali guys. Pagi kalau itu tim yang dipimpin adalah Chelsea. Seperti ada hidden agenda supaya Chelsea ini nggak kemana-mana ya. Entah itu mau Anthony Taylor yang jadi wasit, entah itu eh Simon Hopper, entah itu siapa, ya kan? Ya seperti itu terus-menerus. Di menit ke 96 masih terus lanjut sampai 98 menit ke 98. 90 plus 6 ya 96, bukan 98. Untung saja tidak terjadi. Bola sudah keluar. Bola dipegang Chelsea dan sudah keluar. Bola tetap dilanjutkan pertandingannya lagi. Gimana ya? Oke, untuk menutup video kali ini kita intip dulu klasemen sementara ya. Berkat kemenangan ini Chelsea berada di peringkat keempat dengan mengkoleksi 17 poin. Sementara video ini dibuat sedang berlangsung Arsenal versus Liverpool, skor sementara 1-1 dan semoga Arsenal itu kalah sehingga Chelsea ini dapat bertahan di peringkat keempat. Di sisi lain kita juga bersyukur Wolves itu dapat menahan imbang dari Brighton dan juga Bournemouth dapat menahan imbang dari Aston Villa. Jadi harapan bertahan di peringkat keempat adalah Arsenal kalah atas Liverpool. Oke, that's all di episode ke-92 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Happy weekend. Even though tomorrow it's Monday. Happy Monday. Don't hate Monday because we win. We have won. Okay? Keep the blue flag flying high. Come on, you blues.